Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saudara. Saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi atau TI. Perkembangan teknologi informasi atau TI adalah proses berkelanjutan dalam menciptakan, perbaiki, dan menerapkan sistem dan perangkat teknologi untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efisien dan aman. Tahapan utama perkembangan teknologi informasi. Inovasi satu, inovasi perangkat kelas atau hardware, dimulai dari komputer besar atau mainframe, perangkat kecil seperti laptop, smartphone, hingga cloud atau internet of things. Prosesor makin cepat makin besar dan perangkat makin mobile. Dua, perkembangan perangkat lunak atau software, dari software berbasis ke teks ke antarmuka grafis atau GUI, lalu berkembang ke aplikasi cloud atau AI dan machine learning yang cerdas dan adaptif. Tiga, jaringan dan internet. Awalnya jaringan lokal atau LAN, lalu berkembang ke internet global. Ini masuk era 4G, dan cloud computing yang memungkinkan akses data dari mana saja. Empat, penyimpanan data. Lalu menggunakan disket dan hard disk fisik. Sekarang menggunakan cloud storage yang lebih aman, fleksibel, dan scalable. Lima, keamanan siber atau cyber security. Seiring meningkatnya ancaman digital, sistem proteksi seperti firewall atau imitasi ganda atau 2FA hingga AI untuk mendeteksi ancaman secara real time. 6. Kecerdasan buatan big data. Tim modern menggunakan pengelolaan data dalam jumlah besar untuk membuat keputusan otomatis. Contoh AI di media sosial hingga dunia medis. Dampak pengembangan teknologi informasi positif dan negatif. Positif, komunikasi lebih cepat, akses informasi global, otomatis kerja, lahirnya pekerjaan baru, developer, dan lain-lain. Negatif, ancaman privasi, ketergantungan digital, pengangguran di bidang komersial. Itu saja yang saya bisa berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nugroho dari kelas 7A dengan nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika, khususnya dalam hal bidang kolaborasi di dunia maya. Berikut penjelasannya. Akses dan konektivitas global. Dunia maya memungkinkan siapapun yang terhubung ke internet untuk berkolaborasi lintas batas negara. Hal ini membuka ruang kerjasama antar individu organisasi. Contoh dampaknya yaitu perusahaan global bisa membentuk tim antar negara untuk proyek yang sama. Lalu ada efisiensi dan produktivitas kolaborasi. Teknologi informatika menyediakan berbagai alat kolaboratif seperti dokumen online, papan proyek digital, ruang diskusi, dan konferensi video. Semua anggota tim dapat bekerja secara bersamaan dan memperbarui hasil kerja secara real time. Dan contohnya yaitu guru dan siswa bisa melakukan pembelajaran kolaboratif dengan berbagi tugas dan sumber belajar dalam satu platform. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan dan kesertaan peluang. Dunia maya memberikan kesempatan pada orang-orang dari daerah terpencil maupun terbatas akses fisik untuk berkontribusi dalam komunitas atau proyek global. Inklusi digital ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu contohnya yaitu umum di desa bisa bekerja sama dengan konsultan digital untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Lalu ada perubahan pola interaksi sosial dan budaya kerja. Kolaborasi digital menyebabkan pergeseran budaya kerja dan tatap muka ke daring. Hal ini mengubah dinamika sosial seperti bagaimana orang membangun kepercayaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Contoh dampaknya yaitu banyak perusahaan sekarang mengadopsi sistem kerja hybrid atau full remote. Lalu yang terakhir ada tantangan sosial dan etika. Kolaborasi di dunia maya juga membawa tantangan seperti kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan juga privasi
penyebaran informasi yang salah atau hoax. Dan contoh dampaknya yaitu tidak semua daerah memiliki akses internet yang cepat dan stabil, sehingga terjadi ketimpangan partisipasi. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nike Syafara Afia, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, minat, serta bentuk ekspresi lainnya melalui komunitas dan jaringan virtual. Media sosial memanfaatkan teknologi berbasis internet dan perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan tablet untuk memungkinkan komunikasi interaktif secara waktu nyata atau tertunda. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari media sosial. Yang pertama adalah interaktif. Interaktif yaitu pengguna dapat berkomunikasi, berkomentar, membalas, dan berbagi konten. Lalu, yang kedua ada partisipatif. Partisipatif yaitu setiap pengguna bisa menjadi konsumen sekaligus produsen dari konten. Yang ketiga ada real time. Real time yaitu informasi dan komunikasi dapat berlangsung secara langsung. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah berbasis jaringan atau network base, yaitu menghubungkan individu dan kelompok berdasarkan hubungan sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial yang pertama adalah media sosial di jaring sosial. Contohnya seperti Facebook. Tujuannya untuk menghubungkan orang, membangun profil pribadi atau profesional. Lalu yang kedua adalah media sosial berbagi konten. Contohnya seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Pinterest. Tujuannya untuk berbagi video, gambar, musik, atau file yang lainnya. Lalu yang ketiga ada media microblogging. Contohnya seperti Twitter atau yang sekarang kita kenal sebagai X. Tujuannya untuk berbagi pemikiran singkat, opini, atau berita. Yang keempat ada media forum diskusi. Contohnya Reddit dan Kaskus. Tujuannya untuk berdiskusi dan berbagi pandangan dalam topik tertentu. Lalu yang kelima ada media pesan instan. Contohnya seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Tujuannya untuk berkomunikasi secara cepat, pribadi, atau kelompok. Lalu yang terakhir adalah media sosial profesional. Contohnya seperti LinkedIn. Tujuannya untuk jaringan karir, lowongan pekerjaan, dan branding profesional. Lalu, kita akan masuk ke dalam fungsi dan manfaat media sosial. Pertama sebagai sarana komunikasi, yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh secara cepat dan murah. Lalu yang kedua sebagai media informasi, yaitu menyediakan update berita, tren, dan edukasi. Lalu yang ketiga sebagai alat promosi dan pemasaran, yaitu banyak digunakan oleh bisnis untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya sebagai wadah ekspresi diri, yaitu pengguna bisa mengekspresikan ide, kreativitas, dan opini. Lalu yang kelima sebagai media hiburan, yaitu konten-konten seperti video lucu, musik, game, dan meme yang banyak ditemukan di media sosial. Lalu yang terakhir sebagai sarana pengembangan jaringan atau networking, membangun koneksi sosial maupun profesional. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Dampak positif dari media sosial itu adalah meningkatkan koneksivitas sosial, membantu pertumbuhan bisnis online, mempermudah akses ke informasi, mendorong kreativitas dan inovasi, lalu yang terakhir membantu pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif dari media sosial, yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax, kecanduan digital dan penurunan produktivitas, cyberbullying dan pelecehan daring, masalah privasi dan data pribadi, dan menurunnya interaksi sosial langsung atau tatap muka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalifah Natania Sari. Saya akan